Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada pembelajaran kali ini saya ingin sedikit lebih ke arah sharing ya, atau pengalaman saat saya memutuskan untuk membeli saham. Jadi pengalaman saya ini bermanfaat untuk teman-teman karena teman-teman di sini mengambil mata kuliah manajemen keuangan. Tentu selama saya ngajar, selama saya membimbing kalian itu banyak kata-kata saham gitu ya. Sebenarnya apa sih saham? Nanti saya akan bahas di bab ini, di video kali ini maksudnya. Sebenarnya latar belakang saya merubah cara saya untuk mengajar online ini adalah karena yang pertama, retensi penonton untuk video-video saya sebelumnya sangat sedikit ya. Artinya sebenarnya kalian tidak pengen nonton video saya gitu. Gak apa-apa, memang sangat membosankan dan jenuh ya kalau melihat video 1 jam gitu. Kemudian nggak ada manfaatnya buat kalian juga gitu saat ini gitu. Karena yang dipelajari adalah sesuatu yang sulit, yang belum tentu nanti kalian akan mengalaminya gitu. Ya, maka dari itu di minggu kali ini atau bab yang ini saya ganti semuanya ya. Jadi kalau kalian lihat di pengumuman yang sudah saya beri itu, saya beri kalian minggu ini itu bab 14 ya kalau nggak salah, bab 14, minggu depan bab 15, minggu depan lagi bab 16. Nah, berarti ada 3 video kan. Maka dari itu nanti saya akan buat 3 video ya, tapi 3 video tersebut kemungkinan besar akan saya buat lebih ke sharing pengalaman tentang keuangan saja, biar kalian tidak jenuh dengan pembahasan yang dari buku terus gitu ya. Oke, jadi saya sangat senang kalau teman-teman bisa memahami isi video ini ya. Jadi jangan dilihat bahwa ini videonya seperti kemarin-kemarin yang lihat di buku itu ya. Enggak, sekarang saya merubah arah, saya pengen sharing ya. Karena memang jarang banget teman-teman bisa dapat sharing dari seseorang atau mungkin dosen atau guru kalian, sehingga saya pengen mencoba teman-teman sharing pengalaman saya yang pernah saya lakukan, yang saya alami, baik itu pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk, saya akan coba bagikan kepada kalian. Oke, pada video kali ini topiknya sebenarnya tentang saham ya. Lebih ke pengalaman, bukan mekanisme teoritis enggak, tapi pengalaman saya ketika saya membeli saham. Kalian pasti pengen ya. Pertama-tama sebenarnya kalau orang mau beli saham itu kan dia karena pengen meningkatkan pendapatan. Ya, dengan meningkatkan pendapatan itu dia senang, dia bisa hidup dengan biaya yang lebih bukan biaya ya, pendapatan, maksudnya pemasukannya jadi lebih banyak gitu. Jadi lebih senang dengan itu kan, kebutuhan dan keinginannya bisa tercukupi. Tapi banyak sekali dari kita itu sebenarnya nggak paham. Justru yang dipelajari itu adalah bagaimana cara meningkatkan keuntungannya gitu. Bagaimana cara saya bisa mendapatkan keuntungan cepat, besar gitu dari saham. Makanya ada 2 kan nanti untuk melihat harga dalam saham, ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Tapi sebelum masuk ke situ saya mau cerita dulu nih basicnya saham itu apa. Jadi sebenarnya saham itu kepemilikan sebuah perusahaan ya, surat pernyataan bahwa kepemilikan sebuah perusahaan. Kalau teman-teman pernah belajar ya, saya pernah ngajari di kelas bahwa kepemilikan tersebut nanti bisa diperjualbelikan ya. Nah, mekanisme detailnya sudah pernah saya jelaskan, ada pasar primer, pasar sekunder. Nah, yang saya akan jelaskan di video ini adalah sharing pengalaman ya, sharing pengalaman di pasar sekundernya. Jadi jual beli dalam artian kita mencari selisih harga ya. Misalnya saya beli 10.000 ya, tapi teman-teman jual di 6.000, untung 1.000 gitu. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita mau jual beli seperti itu, berarti nanti mekanismenya adalah ya, harga itu kan harus naik dari yang kita beli, paham ya? Jadi kita beli di harga yang di bawah, kemudian kita jual di harga yang lebih tinggi.
Itu namanya, kalau bahasa kerennya trading sebenarnya. Trading itu nanti kita jual beli saham itu. Nah, pengalaman saya dulu saya beli saham beberapa ya. Kemudian di situ saya justru malah mendapatkan pengalaman untuk belajar gitu. Saya sebenarnya awalnya sih pengen dapat keuntungan besar gitu, tapi ternyata di situ malah saya nggak dapat untungnya, tapi saya malah belajar gitu ya, belajar sesuatu yang mungkin bisa saya bagikan kepada teman-teman ya. Nah, saya sekarang mau menjelaskan bahwa jadi konsepnya kalau kita lihat beli di bawah, jual di atas, jadi harga yang dilihat, harga. Nah, kalau kita ngomongin harga, berarti kan kita harus tahu bagaimana harga itu terbentuk, ya nggak? Karena kan floating ya, artinya berubah-ubah. Harga saham itu berubah-ubah, nggak 5.000 terus gitu, nggak 6.000 terus gitu, ya. Nah, 5.000 beli 5.000 jual 6.000 gitu indah ya kayaknya ya. Kita nanti beli misalkan satu lot itu satu lot kan 100 ya, sekarang 100 lembar. Kalau kita bisa beli 10 berarti kan 10 kali 100, 1000 untungnya 1000 dapat 1 juta gitu misalnya. Tapi tidak seindah itu teman-teman ya. Gini teman-teman, kalau kita perhatikan filosofinya sebenarnya adalah harga. Ya, kita harus bisa memprediksi harga di masa depan. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan sekarang ini tanggal berapa ya? 12 begini, 12 Mei. Nah, nanti harga besok itu berapa? Harga 2 hari lagi berapa? Ya, kita harus bisa masuk dan keluar dengan baik. Artinya kalau kita nggak yakin harga itu akan naik, ya kita nggak masuk, kita nggak beli saham A, saham B gitu nggak. Jadi misalkan sekarang tanggal 12 Mei, beli nggak ya? Nah, itu harus kita lihat dengan analisis teknikal atau fundamental yang pakai hitung-hitungan itu ya. Tekniknya macam-macam, banyak di internet itu ulasan-ulasannya. Nah, kembali lagi bahwa yang dilihat adalah harganya ya teman-teman ya, pembentukan harganya. Sekarang kan berarti kan sebenarnya nggak masalah kita mau memprediksi itu pakai analisis teknik A, teknik B, teknik C yang rumit-rumit itu kan. Sekarang yang kita lihat gimana sih sebenarnya pembentukan harga itu kan gitu. Ya, caranya gimana sih kok harga bisa naik 6.000, 7.000, 5.500 dan lain sebagainya. Caranya itu gimana sebenarnya nah gitu. Kalau kita lihat saham itu kan ketika kita beli 5.000 itu kan misalnya harganya di pasar 5.000 ya, kita beli 5.000 itu belum tentu kita langsung dapat sahamnya. Jadi kesimpulannya adalah saham itu harganya dibentuk oleh yang namanya equilibrium. Jadi kalau kalian pernah belajar mikroekonomi ya, mikro itu ada namanya permintaan dan penawaran ya. Kurvanya itu kayak yang permintaan itu miring, yang penawaran juga miring, nanti ketemu di satu titik gitu loh. Namanya equilibrium. Nah, itu sama. Harga saham juga gitu. Harga saham ditentukan oleh equilibriumnya, teman-teman. Equilibriumnya itu apa? Gitu. Equilibriumnya berapa gitu. Misalnya ya, sekarang saya beli saham perusahaan A gitu ya, 5.000 gitu. 5.000 kemudian dijual dengan belum dijual ya, saya keep oke 5.000 ya. Akankah saya langsung dapat sahamnya? Belum tentu. Kalau kalian beli dengan harga yang lebih tinggi, kalian akan dapat dengan lebih cepat. Maksud saya gini, ketika kalian lihat papan saham atau mungkin informasi saham perusahaan A harganya 2.000, lalu kalian ingin beli harga 2.000, kalian belum tentu langsung bisa dapat. Karena apa? Karena tergantung dari orang yang mau kejual itu ada nggak di harga 2.000. Paham maksud saya ya? Tergantung ada yang jual nggak. Kalau nggak ada yang jual, ya nggak akan dapat barangnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan, oke lah, misalkan harga sahamnya 2.000. Saya mau beli tinggi deh, 2.100 dari aslinya. Mungkin kita akan langsung dapat ya. Oke, dapat. Misalnya 100 lembar gitu aja deh, 100 yang gampang. Berarti kita akan membayar berapa? 2.000 kali 100, 200.000, murah ya. 100 lembar itu satu lot ya. Oke, sudah. Nah, terus semakin hari ya, harga tidak menentu, naik turun gitu. Nah, nanti kalian mau jual, nanti nunggu lagi ada yang beli, ada yang mau beli apa enggak. Jadi
jual dan beli itu selalu ditandingkan, disambungkan. Jadi pembentukan harga itu terjadi pada saat antara harga jual dengan harga beli itu ketemu. Paham maksud saya? Kebanyakan pembeli ini beli di harga 5.000 gitu. Sementara penjualnya gimana? Banyak yang ke situ enggak? Banyak. Ternyata rata-rata penjual banyak yang jual 5.000 juga, akhirnya yang bentuk ya 5.000 gitu. Jadi pokoknya ketemu antara harga jual dengan harga beli itu nanti akan membentuk sebuah harga. Ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kalau misalnya tadi beli berapa? 200.000 ya, harga 2.000. Oke. Harga 2.000, terus kemudian kita mau jual di 2.500. Masalahnya ada nggak orang yang mau jual di segitu gitu. Maksud saya ada nggak orang yang mau beli seperti itu. Jadi misalnya harganya naik jadi 2.500. Tapi apakah bisa kita jual di harga 2.500 tepat? Belum tentu, karena ada nggak yang beli. Masalahnya gitu loh teman-teman. Jadi tergantung ada yang beli nggak. Kalau kita sebagai penjual ya, ada yang beli apa enggak. Kalau ada di harga segitu, ada yang beli, ya udah lepas, terjual. Tapi kalau kita sebagai pembeli mau beli di harga murah, ada nggak beli di harga segitu? Itu dulu. Jadi pembentukan harga itu adalah pertemuan antara jual dengan beli. Harganya kesepakatannya berapa, makanya nanti terbentuk harga saham tersebut ya. Nah, dari sini clue-nya sudah ketemu sebenarnya teman-teman. Ya, mengapa kalau kita mau beli saham itu harus belajar dulu. Ya, jangan asal, jangan mencari indah-indahnya saja ya. Misalnya, oh nanti untung sekian persen, saya kaya loh dari saham gitu, atau dari A dari B gitu. Ya memang bisa untung teman-teman. Tapi masalahnya kita paham nggak gitu. Kalau kita nggak paham ya nanti akan jatuh gitu loh. Kalau sudah jatuh misalkan harganya diprediksi naik gitu, ternyata malah turun gitu. Tadi kita beli 2.000 jadinya malah 1.000 gitu. Nah itu kan jadi rugi kita. Nah sebenarnya sekarang sebenarnya pembentukan harganya itu dipengaruhi sama apa kan gitu. Ya, dipengaruhi sama apa? Banyak analis-analis yang bilang, oh nanti faktor ekonomi dan lain sebagainya. Iya memang benar, ada faktor ekonomi. Tapi ada pengaruh yang lebih besar lagi. Ekonomi itu kan side effect atau efek selanjutnya ya. Mungkin orang-orang tertentu bisa juga terpaksa menjual karena mungkin dia nggak punya duit dan sebagainya. Itu kan karena ekonomi. Tapi bisa nggak sih orang itu membuat harganya jatuh? Pernah nggak kalian berpikir bahwa dengan mekanisme seperti itu ya, bisa nggak sih orang punya uang banyak, jualin aja tuh saham-sahamnya dengan harga sangat murah? Ada yang beli nggak? Pasti ada yang beli. Harganya pasti jatuh nggak? Pasti jatuh. Oke, jadi itulah pembentukan harganya dipengaruhi sama itu. Jadi udah kelihatan kan clue-nya. Kalau misalkan ternyata harga itu adalah pertemuan antara harga beli dengan harga jual, orang yang mau jual, orang yang mau beli, berarti kan nanti dia akan, orang yang jual bisa aja menjatuhkan dengan cara apa? Jual dengan lebih murah. Tujuannya bukan dia karena dia udah terlalu kaya ya. Udah terlalu kaya pengen jatuhin aja gitu. Dia sebelumnya udah ngoleksi banyak nih sahamnya. Jual, jatuh. Kalian yang duitnya sedikit, ya hanya cuman bisa ngikutin gitu loh. Ya, jadi itulah kondisi dari pembentukan harga. Sebaliknya kalau misalkan beli, kalian pengen beli dengan harga sangat murah. Bisa nggak? Ya kalau ada kondisi yang jual murah ya bisa gitu. Ya, sehingga harga tersebut sebenarnya bisa juga dibuat oleh kaum tertentu yang mungkin pengen harganya jatuh atau pengen harganya naik. Bisa nggak pesan harganya naik? Bisa. Ya, saham saya pengen naikin. Saya memang manajer keuangan nih. Saham saya pengen tak naikin nih. Caranya gimana? Ya udah, kan orang yang ngejual itu kan pengen ngejual di harga yang tinggi kan? Ya udah kita beli aja yang tinggi-tinggi itu. Misalnya nih contoh si A beli saham A. Udah, terus dia mau jual di harga tinggi kan kalian pengen kan? Kalau sebagai penjual kan pengen dijual dapat harga yang tinggi kan? Kalau pembeli kan pengennya harganya ya rendah.
Nah, kalau kita mau naikin harga saham perusahaan kita, ya udah kita harus rela membeli dengan harga yang tinggi. Nanti pasti naik nggak? Naik. Ya, oke. Itu pengalaman saya yang saya dapatkan selama bertahun-tahun saya beli saham, mulai saham, rugi, untung gitu ya. Ya itu memang kalau sebagai trader seperti itu ya. Tapi kalau kalian yang paham dengan analisis teknikal, fundamental, kalau mau dicoba boleh silahkan aja gitu. Silahkan aja boleh, silahkan dicoba. Tapi memang kenyataannya mekanisme pembentukan harga itu seperti itu. Pertemuan antara jual dengan beli gitu. Bukan apa ya analisis seperti bahkan kalau memprediksi, yang namanya memprediksi itu kan kita nggak tahu ke depannya apa gitu loh. Kan kebanyakan orang kalau belajar nih misalkan contoh tanggal 11 Mei 2019. Nanti harganya kalau kita lihat loh ini naik kan bener dengan analisis teknikal rumus A akan bener kan? Oh ini bener. Ya kan waktu itu teman-teman. Sebenarnya waktu sekarang itu bisa beda, kondisi bisa beda. Ketika kita menganalisis harga sekarang terhadap masa depan itu berarti kita melihat ruangan yang sangat kosong loh teman-teman. Kita nggak pernah tahu. Makanya di trading itu tidak ada satupun rumus yang abadi. Selalu berganti, berubah-ubah. Karena memang orang-orang yang beli jual pun juga punya kepentingan yang berbeda-beda ya. Saya bukannya mau apa ya mendiskreditkan sesuatu ya, tapi tolong teman-teman pahami lebih filosofis, lebih dalam. Sebenarnya maknanya apa? Makanya sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi atau membeli sesuatu atau lebih khususnya adalah membeli saham, kalian harus pelajari dulu bagaimana harga itu terbentuk. Ya. Jangan tergoda dengan iming-iming, "Oh, ini saham A aku untung loh 100%." Ya memang benar ada kayak gitu. Banyak yang orang yang hidup di situ gitu loh. Tapi apakah kalian paham bagaimana harga itu bisa terbentuk? Ya, harga itu terbentuk karena tadi sudah saya jelaskan, jual dan beli ketemu. Kalau jualnya rela menjual dengan harga rendah, pasti harganya jadi turun. Karena apa? Kalau jual rendah, berarti kan belinya di rendah. Senang nggak kalian beli rendah? Senang, akan semakin jatuh gitu. Sebaliknya sama. Kalau misalkan saya mau uh, menaikkan harga, ya udah saya beli di harga tinggi. Orang yang jual kan senang kalau misalkan jualan harganya tinggi, kalian pun kalau jualan harganya harga tinggi kan ya mau juga gitu loh. Ya, paham ya sekarang ya, mekanismenya seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi, oke kalau kalian mau belajar silahkan. Investasilah saham, belajar, nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa. Rugi itu ibaratnya ya biaya kursus gitu aja lah. Ya, pengalaman kalian. Oh, seperti ini rasanya. Jadi kalian ngerti gitu loh. Ya, kalian ngerti, oh seperti itu. Kalau kalian untung ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke? Jadi di video kali ini nggak usah ada absen-absen ya. Kita santai aja. Kalian nonton video saya dengan rasa pengen tahu. Ya, jangan karena oh ada absen apa. Saya pengen kalian benar-benar full nonton video saya. Ini pengalaman, ini cerita dari saya. Pengalaman membeli saham. Jadi kalian tonton full ya. Jangan di skip-skip ya. Kalau perlu kalian share supaya teman-teman kalian yang lain tahu gitu. Bahwa yang tidak pernah terfikirkan oleh orang itu adalah bagaimana harga itu terbentuk. Kalian hanya mikir yang senang-senang aja, untung segini, untung segitu. Yaitu apa gitu. Apakah bisa bertahan dengan sangat lama? Memang ada yang bertahan dengan lama. Tapi kita nggak tahu juga dia pakai strategi apa ya. Nah, yang paling penting adalah kita tahu pembentukan harganya. Karena harga itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kalau kita punya uang. Oke? Jadi pelajaran mikro sangat penting karena ada equilibrium, ada penawaran permintaan. Orang yang jual, orang yang beli. Ya, orang jual selalu pengen harga tinggi, orang beli selalu pengen harga rendah. Ingat-ingat itu ya. Oke, sudah mau 20 menit. Terima kasih yang sudah melihat video saya. Like, share, dan komen kalau suka. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan tulis di komentar ya. Tanggapan kalian tentang video saya yang ini. Kalian senang nggak kalau video-video saya akan mulai dengan video sharing seperti ini? Silakan tulis di komentar ya. Juga tentang saham bagaimana silakan di komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.